Halo semua dan jumpa lagi di playlist tutorial belajar seri mesin learning. Video ini adalah vlog edisi ke-138 yang mengulas tentang generative models atau level terakhir dari model deep learning. Jadi ada dua algoritma yang akan kita ulas untuk generative model ini, yaitu yang pertama adalah generative adversarial model atau GAN, dan yang terakhir adalah self-organizing maps atau SOM. Well, selamat datang di generative adversarial model. Teori tentang generatif adversarial model ini banyak banget yang bisa kalian lihat di Google, dan saya agak kesulitan mencari konsep termudah yang bisa buat kalian pelajari karena memang kebanyakan operasinya ada pada manipulasi rekayasa multimedia. Ya, karena konsep dari algoritma ini sesuai namanya ya, generatif adalah menggenerate model, entah itu gambar atau video yang datanya sudah di-train sebelumnya. Bicara flow, ada dua aktor dalam GAN, yaitu generator dan diskriminator. Jadi si generator itu bertugas untuk menggenerate atau memprediksi data yang mirip dengan data aslinya. Sementara tugas diskriminator sebagai pemeriksa hasil pekerjaan dari si generator. Simpelnya begitu. Kayaknya secara flow sih mirip-mirip algoritma autoencoder lah. Linknya kalian bisa lihat, cek di atas ini ya. Nah, di autoencoder itu juga ada dua aktor, yaitu encoder, terus juga ada decoder. Nah, bedanya epochs atau iterasi dalam algoritma GAN ini iterasi dalam iterasi. Ya, jadi sebagai itu representasi dari neural network-nya. Jadi makanya ini saya sebut agak sedikit jelimet ya. Nah, misi untuk video kali ini adalah memprediksi atau menggenerate 10 data aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi 10 data ini itu aslinya adalah data gaji dari 10 level jabatan yang datanya pernah kita olah di vlog 120, yaitu algoritma regresi polinomial. Linknya bisa kalian lihat di atas ini. Nah, sebenarnya konsep GAN yang ada di video ini adalah konsep yang super duper basic banget. Karena emang jelimet buat dipelajari untuk pemula, dan beberapa kode memang saya kopas langsung dari beberapa sumber, yaitu berupa konstruktor, diskriminator, dan generator yang berupa OOP dalam Python. Oh ya, untuk library yang kita pakai ada 4, silahkan cek teasernya berikut ini. Matplotlib, NumPy, Pandas, PyTorch. Library baru yang belum pernah dipakai di video-video sebelumnya adalah PyTorch. Nah, si PyTorch ini itu merupakan library machine learning open source yang sering dipakai untuk computer vision dan natural language processing, yang salah satu implementasinya dalam dunia bisnis yaitu untuk Tesla Autopilot. Oke, jadi kita mulai aja untuk siapin netbook baru. Oke, sambil nunggu, yang nanti akan kita panggil library-nya adalah yang pertama itu Matplotlib. Oke, jadi ini saya buat dulu namanya 138 kemudian GAN.
Oke, import matplotlib.pyplot splt. Kemudian yang kedua adalah numpy, import numpy snp. Berikutnya import pandas spd. Nah, yang keempat adalah import torch. Yang kita import torch ini adalah nm. Nah, oke, ini kita run dulu ya. Oke, berikutnya sambil nunggu, saya akan menyiapkan dua kelas, yaitu diskriminator dan generator, masing-masing dalam sel yang terpisah. Jadi ini saya langsung aja saya pastekan di sini. Ya, ini adalah source dari OOP-nya Python untuk discriminator, dan yang di bagian bawah ini adalah inisiasinya. Jadi ini nggak akan saya bahas panjang lebar karena nanti akan terlalu panjang pembahasannya. Jadi tinggal di ini bisa di video, bisa di pause untuk kalian coba, kemudian kalian bisa ketikkan. Ya kan, seperti ini. Kemudian kalau sudah, ini kita bisa running dulu untuk yang discriminator. Nah, berikutnya adalah untuk yang generator. Untuk generator sendiri ini juga hampir sama, konsepnya masih model OOP. Jadi tinggal saya nyesel baru, kemudian saya paste di sini. Hampir sama ya. Kemudian yang gue ini adalah inisiasinya. Jadi kalau dengan melihat kelas dua kelas ini, kita akan ingat juga dengan model autoencoder, yaitu ada encoder dan ada decodernya. Oke, kita lanjut di sel yang ketiga ya. Nah, di sel yang ketiga ini kita akan coba untuk import data CSV ya. CSV yang kita ambil adalah dari GitHub ya, untuk vlog 120 ya, yang di sini. Kemudian kita ambil CSV-nya, terus kita lihat raw-nya. Ya, nah jadi ini adalah raw-nya. Ini kita tinggal kopas aja URL-nya untuk kita taruh di URL. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian berikutnya seperti biasa, kita akan coba untuk memindahkan data tersebut ke dalam sebuah variabel data frame, yaitu vlog 138 sama dengan pandas read CSV dari URL. Oke, terakhir untuk memastikan kita bisa print vlog 138. Oke, dari sini kita coba untuk run dulu. Kita lihat hasilnya adalah ya seperti ini ya. Jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya, ada 10 row, 10 data. Jadi jabatan dengan gaji dalam juta ya. Jadi ada mulai dari posisi staff gaji 4,5 juta sampai dengan posisi direktur IT 100 juta, seperti itu. Nah, oke, berikutnya kita akan coba pisahkan ya, seperti biasa kita pisahkan dulu ke dalam variabel X dan variabel Y. Jadi untuk untuk X ini vlog 138, yang saya akan pisahkan adalah untuk yang kolom level ya. Kemudian untuk yang Y ini adalah kolom gaji. Oke, seperti ini. Nah, berikutnya akan kita teruskan adalah ini kita run dulu aja, jadi biar dia tersimpan. Oke, berikutnya adalah kita buat sel baru. Nah, di sel baru ini kita akan coba untuk melakukan inisial treatment dari data train dalam torch ya, library torch. Jadi yang pertama ini kita akan buat semacam pemisahan antara X
variabel X ke dalam data trend ya, dan Y juga ke dalam variabel data trend yang di kolom keduanya, seperti itu. Jadi untuk inisialisasi awal kita tuliskan dulu trend data length ya. Ini kalau mau diotomatisasikan pun juga bisa, tapi ini saya buat dulu manualnya, ada 10. Kemudian ada variabel train data. Ini torch dot zeros. Oke. Nah, di sini parameternya adalah train data length. Oke. Kemudian ada 2 kolom. 2 kolom ini nanti untuk dimasukkan variabel X dan Y. Oh iya, ini jadi kalau untuk yang ini kan ini masih dalam bentuk NumPy ya. Jadi harus kita convert dulu ke dalam bentuk format torch ya. Jadi ini saya buat dulu tensor X ya. Ini untuk konversinya adalah torch dot from NumPy, kemudian variabelnya adalah X dot values, ada nggak? Values ya, seperti ini. Terus ini juga sama untuk yang variabel tensor Y ya, kita konversikan dulu dari yang Y biasa seperti ini. Oke, kita run dulu di sini. Kemudian kita akan lanjutkan yang tadi, yang sel yang berikutnya yang ini. Oke. Nah, berikutnya adalah kita coba mulai pisahkan dulu. Jadi train data, kemudian ini all kolom ke 0 ya. Jadi untuk yang X-nya ini kita ngambil dari tensor X. Oke. Kemudian untuk yang kolom kedua atau kolom ke-1 dari tensor Y. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya untuk labelingnya jadi train labels ya, saya buat train labels atau variabel baru. Kemudian torch dot zeros lagi, zeros ya. Kemudian isinya sama dengan yang train data length, mana dia, data length. Oke. Ya, ini biar lebih simple aja. Jadi labelnya kita namakan dengan yang urutan 0 sampai 9. Oke. Oke, berikutnya adalah kita coba untuk grouping data set trainnya. Jadi ini saya buat lagi satu variabel baru, yaitu train set ya. Isinya adalah yang pertama yaitu train data. Ini sebenarnya train data, ini aja, train data I. Oke, train data I. Oke, kemudian train labels I. Oke. Nah, kemudian ini dalam loopingan. Oh, ini ada yang kurang. Ini kurung dulu. Train data I, train label I, ini koma. Oh, nggak, langsung ke loop for I in ya, in range. Nah, range ini adalah train data length sebanyak 10 kali. Oke. Ya, ini ini harusnya di sini kurungnya. Ini nggak pakai kurung tutup yang kedua. Oke. Nah, coba kita pastikan dengan cara run dulu ya, biar nggak ada kesalahan di sini. Oke, ini ada yang salah. Apa ini yang salah? Train data ini petik 2, bukan petik koma.
Oke. Kita coba lagi. Train data train labels oh ini ada yang salah. For in range train data length. Oh ya, ini ada kurung siku awal, kurung siku tutup. Ya. Oke. Coba kita run lagi. Ini tidak ada kurung itu dan ini ada. Oke, ya. Oke, salah penempatan ya. Kita run lagi. Oke, sudah benar. Nah, berikutnya untuk memastikan kita akan buat plotnya. Jadi plt.plot plt.plot, kemudian kita isi dengan parameter train data ya titik 2,0. Ini untuk yang sumbu X nya, kemudian untuk sumbu Y nya adalah train data yang ke-1. Oke, jadi ini adalah sintak plotnya. Sekarang coba akan kita running seperti apa hasilnya. Oh, ini dalam bentuk line ya. Kalau kita mau bentuk garis, kita tambahkan saja. Ini adalah seperti ini. Oke, sekarang kita run, maka akan tampil titik-titik sebanyak 10. Jadi ini adalah merepresentasikan level dan gaji ya, seperti yang ada di sini. Kalau bisa lihat sendiri ya. Oke, ini sudah kita masukkan ke dalam variabel trend set ya. Kemudian berikutnya adalah kita coba untuk membuat apa namanya data loadernya. Jadi setelah kita buat trend set, kemudian kita akan buat data loadernya. Jadi di sel yang baru ini akan kita ketikkan yaitu satu variabel baru, train loader ya, sama dengan torch. Kemudian ini saya ambil dari utils, kemudian data. Oke, data, terus data loader. Oke, data loader. Nah, di sini ada beberapa parameter ya. Yang pertama yang akan kita masukkan adalah train setnya. Train set. Oke, kemudian untuk variabel yang kedua itu adalah batch size ya. Batch size. Oh ya, ini batch size, ini saya keluarkan dulu deh. Batch size ini karena datanya 10, saya masukkan dulu yang 10. Jadi ini batch size nya isinya adalah variabel juga batch size. Kemudian shuffle ya, shuffle nya itu kita buat true aja. Shuffle kita buat true karena defaultnya itu adalah false. Oke, sekali lagi untuk memastikan kita run dulu, karena dengan algoritma GAN ini agak sedikit jelimet. Kalau kita nggak sedikit-sedikit kita coba untuk run, nanti kita akan bingung sendiri. Oke, ini sudah nggak ada permasalahan. Sekarang kita coba untuk yang sel yang baru. Nah, sel yang baru ini akan memuat yang tadi ya, ada diskriminator sama generator yang nanti akan kita buat satu persatu. Nanti setelah itu baru iterasi dalam iterasi epoxnya. Oke, pertama adalah kita tentukan dulu jumlah epox ya. Jumlah epox itu ada 10 sesuai dengan jumlah datanya. Nanti kalian bisa rubah sesuai dengan keinginan. Oke, yang berikutnya itu juga ada yang namanya kita juga harus tentukan loss function. Loss function. Oke, ini dari torch itu ada namanya BCE loss. BCE loss. Jadi
nanti kalau ada dalam iterasi, ya itu ketika ada loss, baik itu untuk yang diskriminator atau yang generator, nanti bisa terbaca lossnya berapa. Itu kalau ada. Nah, berikutnya adalah kita akan memasukkan optimizer ya, optimizer. Jadi ini saya buat variabel baru, optimizer apa namanya, diskriminator. Oke, sama dengan torch.optim. Oke, optim. Nah, ini optim ini ada banyak, ada delta, ada grade, adam, ada max. Nah, kita pakai yang coba dulu kita pakai yang adam deh ya. Nanti kalian bisa ganti sesuai dengan keinginan. Nah, ini adam. Kemudian yang kita masukkan itu adalah parameternya adalah diskriminator yang tadi sudah kita create kelasnya di atas. Jadi diskriminator dot parameters. Ini function. Kemudian satu lagi parameter yang kita masukkan adalah ini LR ya. Ini LR artinya learning rate. Jadi learning rate sama dengan saya buat dulu deh variabelnya. Learning rate ini kalau dia defaultnya itu adalah 1 per mil, jadi 0,001 ya, 0,001. Oke, itu kita pakai yang defaultnya aja. Oke, ini untuk yang optimizer discriminator. Sekarang kita buat untuk yang optimizer generator. Torch optim adam, ini generator parameters, kemudian learning rate. Oke, ini sama. Nah, ini sudah jadi untuk yang apa namanya, optimizernya. Coba kita run dulu untuk memastikan nggak ada yang salah, karena berikutnya kita akan masuk fungsi yang terakhir, yaitu fbox. Dalam fbox, oh ini yang salah, optimizer generator torch optim adam generator dot parameters. Oke, coba kita lihat dulu salahnya. Ini generator not defined, kemungkinan belum di run ini. Oke, kita coba ulang run dari awal ya, dari atas sel 1, terus sel 2 discriminator, kemudian sel 3 generator. Oke, terus sel berikutnya. Oke, lanjut ke sel data. Oke, terus masuk ke sel ini only running ya. Oke, terus batch size. Oke, yang terakhir adalah yang error ini ya. Jadi tadi lupa untuk di run. Nah, selanjutnya adalah epoch. Dalam epoch ya, jadi ini ada semacam proses iterasi atau looping. Jadi kita ketikkan for epoch ya, in range 6 epoch ini, 6 epoch. Oke, titik 2 ya. Nah, untuk iterasi yang pertama kita masih masuk ke dalam iterasi lagi. Jadi for n yang kita ambil itu adalah real sample. Belum ada ya, real sample, real samples, ini underscore, kemudian in enumerate train, ada enggak, train loader, train loader ya, dua. Nah di sini kita akan coba untuk
mentrain data untuk discriminator. Jadi real, kita akan buat dulu satu variabel baru, namanya real sample label. Oke, yaitu isinya adalah torch.once ada enggak ya? Once. Nah, parameternya adalah bed size ya, kemudian 1. Nah, untuk yang kedua, selain yang sample labels, kita akan juga buat yang namanya itu latent space sample ya, latent space sample. Oke. Nah, ini bukan once tapi kita randomize. Jadi randomize number. Oke, yang kita masukkan ke parameternya adalah bed size dan angka kedua. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat satu generator yang isinya dari latent space, kemudian kita masukkan ke variabel baru generated sampel aja variabelnya. Nah, ini adalah generator langsung latent space sample. Mana dia? Latent space sample. Oke. Nah, selesai menggenerate sampel, berikutnya adalah menggenerate sampel label. Jadi generated sample labels sama dengan torch.zeros ini parameternya adalah batch size yang ke-1. Oke, berikutnya adalah all samples sama dengan torch.cat. Oke, cat. Nah, ini ada dua parameter. Yang pertama adalah real sample, kemudian yang kedua itu adalah generated samples. Oke. Nah, ini baru untuk yang all samples. Kemudian untuk yang labelnya all samples labels ya, ini isinya adalah bersama torch.cat. Kemudian isinya itu adalah real sample labels, kemudian generated sample labels. Oke. Selesai untuk yang penyiapan data untuk training discriminator. Nah, sementara untuk proses trainingnya ini masih dalam iterasi ya. Jadi di sini discriminator dot ini ada zero grade, artinya ini untuk menormalisasi atau inisialisasi awal zero grade function. Kemudian mulai proses untuk diskriminatornya itu dimasukkan ke dalam variabel output discriminator sama dengan discriminator all samples. Oke. Nah, terus berikutnya kita juga harus hitung loss discriminator
Ya, ini dari loss function. Kemudian variabelnya adalah output discriminator. Yang kedua itu adalah all sample labels. Oke, seperti ini. Oke, berikutnya adalah loss. Kita membuat memanggil fungsi backward ya. Loss discriminator dot ada enggak backward adalah backward. Oke, yang terakhir setelah backward adalah stepping ke berikutnya untuk yang optimizer discriminator dot step. Oke, function. Nah, ini untuk proses mentrain discriminator. Berikutnya untuk menyiapkan data untuk training generator. Nah, jadi untuk training generator ini cuma ada satu baris saja, yaitu merandomizekan batch size ya. Jadi saya masukkan ke dalam satu variabel itu misalnya latent space sample ya. Kemudian torch dot randomize number ya. Ini isinya adalah batch size, 2. Oke, yang terakhir adalah kita membuat generator data training. Yang terakhir adalah kita membuat proses training untuk generator. Jadi kita ketikkan ini seperti biasa, harus di zero grade dulu untuk generator zero grade. Oke, seperti ini. Kemudian berikutnya adalah kita melakukan generator ya, jadi hampir sama dengan yang di atas. Jadi ini ada seperti ini ya, generator sampel. Ini saya copy aja. Oke, generator sampel, generator latent space sample. Oke, benar. Kemudian output discriminatornya mana yang saya copy ya, output discriminator ini saya copy aja, output discriminator tapi yang udah di generated ini saya ambil dari discriminated, bukan all sample tapi yang generated sample. Oke, seperti ini. Nah, terakhir kita juga ini salah nih, loss discriminator. Kita ngambil yang loss generator loss function mana nih, ini ya, loss function. Oke, kita ambil, kita copy loss discriminator, bukan, ini loss generator, loss function output discriminator generated yang di atas. Kemudian yang ini bukan all tapi yang real sample label. Oke. Berikutnya itu adalah backward ya, backward mana backward di sini. Ini dia, ikut sama step, kita copy juga. Oke, loss tapi ini bukan discriminator tapi generator backward, kemudian optimizer sama generator step. Oke, yang terakhir apabila ada loss kita juga harus tetap membuat semacam lognya. Jadi ini bila ada loss maka kita harus tampilkan. Jadi ketika if epoch
apa namanya modulo 10 ya sama dengan 0, n apa namanya n sama dengan bed size ya, bed size minus 1 ya, maka yang harus dikeluarkan adalah printf ya, printf epoch ya, epoch keberapa atau iterasi keberapa. Nah, ini epoch ya, kemudian sekaligus juga dengan lossnya, loss diskriminator ya, kemudian titik 2 ini loss diskriminator. Oke. Dan yang terakhir adalah untuk yang generator harus kita juga tuliskan printf print namanya bahasa C, print epoch loss ini G ya, terus loss generator. Oke, coba kita run dulu ya. Saya yakin ini banyak yang salah di sini sepertinya. Coba kita lihat dulu. Oke, di atas sudah ada kesalahan apa ini? Init enumerate. Oke, coba lagi all sample label. Oh, ini kurang S. Oke, kita run lagi. Sepertinya udah clear di sini ya, udah clear. Oke, kemudian untuk yang sel yang terakhir kita akan coba untuk membuat plotting hasil dari generatornya ya, tapi untuk yang pertama kita coba untuk membuat inisialisasi dulu ya, normalkan dulu semuanya. Jadi saya ambil yang laten space sample ya, ini saya copy aja. Oke, laten space sample di randomize, tapi ini bed size 10 benar, 2, terus generated sample ini saya copy ya, di bawahnya generated sample generator laten space sample. Oke, benar. Terus ini harus harus di detach, jadi generated sample ya, generated jadi copy. Oke, terus ada fungsi detach, jadi untuk melepaskan dari plotnya function. Oke, terakhir plt dot plot ya, plot ya, ini yang saya ambil adalah generated sample ya, generated sample di sumbu X itu all kolom 0, kemudian generated sample all di kolom ke 1 ya. Coba kita dulu hasilnya dari sampai di sini, nanti kalau sudah kita kasih titik di situ. Oke, kita lihat untuk hasilnya. Wah, seperti titiknya. Coba kita kasih titik ya, titik. Oke, kita lihat lagi. Oke, jadi ini sudah saya kasih titik tadi ya, seperti itu. Nah, terus kalau kita run hasilnya seperti ini ya. Kalau kita coba lagi ya, jadi ini saya bilang tadi ini masih konsep yang jauh dari yang jelimet ya, ini masih sederhana sekali. Jadi seharusnya data di sini itu hasil generatornya itu kurang lebih hampir sama dengan yang di sini, seharusnya mengikuti ini karena ada 10 kan ya, 10 hasil generator. Cuman seharusnya ini data ini harusnya distandarisasikan dulu ya, atau dinormalisasikan, sehingga antara data asli dengan data yang hasil generator ini itu
bisa lebih apple to apple. Nah, untuk contoh standarisasi dan normalisasi, bila kalian belum, kalian bisa coba di Velox ke 131, yaitu algoritma clustering di Basecamp, yang videonya bisa kalian lihat di atas ini. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa kita pelajari untuk pertemuan kita di algoritma generatif adversarial untuk ini. Kita nantikan lagi untuk video terakhir di seri playlist machine learning, yaitu algoritma self-organizing maps. Jadi bila kalian belum subscribe, silahkan di subscribe, like dan share video ini bila kalian suka. Jumpa lagi nanti di video yang berikutnya. Bye bye.